Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu. Oh iya, selamat datang ya pertama-tama. Iya, Bu. Mohon maaf kita tempatnya ya seperti ini ya, biasa aja, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Saya juga sudah nyaman. Ya, Ibu harap juga Mbaknya bisa nyaman gitu di tempat kita buat konseling ini, atau bila bisa disebut itu ruang konselingnya gitu loh. Oh ya, ini namanya siapa dengan siapa ini? Oh, saya namanya Dina Amaranti Putri. Ibu bisa panggil saya Dina. Oke, kemudian Ibu perkenalkan diri dulu ya. Ibu namanya Francisca Fabrini Lebo. Biasa dipanggil Ibu Francisca atau Ibu Rini, terserah Dina enaknya manggilnya kayak gimana. Dan Ibu manggilnya Dina ya, nggak apa-apa ya, biar akrab gitu loh. Ya, Bu. Nggak apa-apa. Oh ya, Dina duduknya yang enakan aja, yang mana-mana aja. Nggak perlu kayak merasa apa gitu, tenang aja. Ibu nggak biasa makan orang kok, tenang aja. Ya, Bu. Oh ya, Dina kabarnya baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat juga. Keluarga gimana? Alhamdulillah saya juga, Bu, baik. Kira-kira kan sekarang kan lagi corona, apalagi ya pandemi, kebanyakan kan di rumah. Dina merasa gimana selama pandemi? Ya sebenarnya sih gimana ya, Bu, ya, juga bosen, juga pusing, stres juga terkadang. Tapi ya memang sudah keadaan ya, Bu, ya, mau gimana lagi kalau nggak diterima ya saya sendiri gitu yang pusing. Iya. Seperti itu ya, Bu. Jadinya ya dijalani saja, tapi semoga segera pulih gitu, kita bisa beraktivitas lagi gitu, Bu. Betul, karena ya situasi corona ini ya siapa yang mengharapkan kan? Kita juga nggak tahu, kita benar-benar nggak mengharapkan terjadi yang kayak gini. Dalam artian kan orang dulu-dulu kayak mungkin Mbak Dina itu pernah merasakan kayak coba deh kita itu bisa liburan lama, datang-datang liburan lama kita yang malah kayak aduh kenapa sampai kan sekarang mau hampir setahun ya sekarang kita. Bener ya. Oh ya, ngomong Mbak Dina datang menemui Ibu ini ada keperluan apa gitu loh? Apakah ada tamu konseling atau gimana? Iya, sebenarnya sih saya ini kesini mau konseling, Bu, tapi di sini saya sebenarnya juga belum paham gitu, Bu, konseling itu seperti apa, karena ini baru pertama kali gitu, Bu. Terus saya juga dengar-dengar konseling itu dari teman-teman saya, terus dari orang-orang di sekitar saya kayak ibu-ibu, apa itu tetangga-tetangga saya juga tahu gitu, Bu, konseling seperti itu. Tapi kan tidak menjelaskan secara profesional. Iya gitu, Bu, tidak seberapa tahu gitu jadinya saya. Lupa nih mau nanya, ini kesibukannya gimana nih selama ini? Oh, saya sedang kuliah, Bu, di universitas swasta di sini Surabaya. Jadi ya namanya kuliah sekarang pandemi jadi daring ya, Bu. Jadi gimana saya juga kuliahnya di sekolah, di rumah, nggak di sekolah lagi, online gitu, kan? online, iya. Jadinya ya begitu, banyak tugas juga. Tapi bagaimana ya diselesain harusan gitu, Bu. Ya kembali tadi. Jadi Mbak Dina ini nggak pernah, sebelumnya tuh belum pernah saya tuh melakukan pelayanan konseling ya. Mungkin SMA dulu juga kayak bimbingan karir atau bagaimana? Cuma hanya sekedar tahu aja gitu, Bu, tapi nggak pernah kayak ke guru BK gitu ya, Bu, ya. Itu nggak pernah sih, Bu. Tapi kalau misalnya jurusan-jurusan itu kan ada tesnya tersendiri di SMA gitu, Bu. Jadi tidak seberapa paham gitu. Kira-kira yang Mbak Dina tahu tentang konseling itu kayak gimana ya? Ya sekedar hanya cuma jika kamu ke konseling, kalau kamu melakukan konseling, kamu bisa menyelesaikan masalah. Itu hanya itu aja, Bu. Tapi kan waktu itu kan saya hanya itu aja, Bu, tidak mencari tahu. Tapi setelah kesini saya pikir saya ingin melakukan konseling. Pertama-tama nggak salah ya apa yang Mbak Dina pahami tentang konseling. Betul, dengan konseling itu tujuan akhirnya adalah bisa menyelesaikan permasalahan. Tapi biar lebih jelasnya ya, dijelaskan konseling itu sebenarnya seperti apa sih. Jadi konseling ini tuh Mbak Dina itu usaha bantuan nih, pelayanan profesional yang diberikan oleh tenaga profesional seperti konselor seperti Ibu saat ini, yang diberikan oleh konselor seperti Ibu saat ini, maksudnya itu untuk membantu sang konseling atau
Mbak Dina nih yang tadi katanya datang mau konseling kan, berarti namanya itu Mbak Dina itu seorang konseling karena datang untuk meminta bantuan sang konselor. Nah dengan tujuannya ini Mbak Dina kan datang konseling itu ibaratnya tuh kan ada yang ingin dibagikan, ada yang ingin diceritakan, ibaratnya itu pengen mencari apa ya, mencari jalan gitu lah ibaratnya kan kayak gitu. Tapi di sini si konselor ini hanyalah sebagai ibaratnya fasilitas atau fasilitator. Karena poin utamanya di sini adalah kemauan sang konselor atau Mbak Dina ini, karena tujuan akhirnya itu adalah Mbak Dina sendiri yang menemukan kira-kira apa ya solusi dari masalah saya, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Nah sedangkan konselor hanya mengarahkan dan membantu seperlunya saja. Itu Mbak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh berarti di sini kalau saya bisa simpulkan ya Bu ya, berarti di sini saya yang menyelesaikan masalah saya sendiri gitu ya Bu ya. Betul. Terus bagaimana perbedaannya dengan curhat gitu Bu? Cerita kan sama-sama menceritakan gitu ya Bu ya. Benar. Mungkin yang kebanyakan orang ya ibaratnya itu kan konseling itu kan bukan hal yang ibaratnya itu umum ya di mata orang-orang. Orangnya cuma tahu nanti kan cuma cerita, kan sama aja sama curhat. Tapi di sini tuh beda Mbak. Kalau curhat kita kan ya udah curhat gimana cuma mendengarkan, kebanyakan kan mendengarkan kan, atau ya memberi saran yang kadang sarannya itu kadang ya namanya kalau teman itu kan kadang nggak benar-benar bisa memahami ibaratnya kan kayak gitu. Sedangkan konseling itu ada tahap-tahapnya, ada aturannya, dalam artian itu poin terakhirnya adalah penyelesaian masalah, bukan hanya dimana Mbak Dina itu bisa cerita-cerita aja, tapi dengan konseling itu Mbak Dina bisa terinspirasi gitu loh, dapat termotivasi untuk menyelesaikan masalah atau menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga di konseling itu tuh ada yang namanya asas atau aturannya nih Mbak. Yang pertama tuh yang paling penting untuk kerahasiaan. Tuh misalkan nih kerahasiaan itu yang dimaksud itu apa yang nanti diceritakan Mbak Dina, apa yang ingin ibaratnya kesannya Mbak Dina itu merasa bahwa saya tuh malu gitu, gak mau orang lain tahu Bu, pokoknya kita aja yang tahu Bu ya kayak gitu kan. Tenang aja Mbak Dina. Dalam artian rahasia itu kan rahasia, namanya rahasia hanya Mbak Dina dan saya saja yang tahu. Kalau misalkan pihak lain tahu, tentunya itu adalah pihak yang memang penting ibaratnya, dan itu tuh atas izin dari Mbak Dina. Berarti kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kemudian asas yang lainnya itu ibaratnya satu itu adalah asas kesukarelaan. Kesukarelaan di sini tuh Ibu senang banget Mbak Dina dengan sukarela ini kan sudah melakukan asas ini ya. Iya. Contoh konseling yang baik dengan datang dengan sendirinya itu sudah termotivasi, pokoknya kayaknya harus menyelesaikan masalahku nih ya kayak gitu kan. Tapi diikuti nih Mbak sama asas keterbukaan, dalam artian di sini tuh Mbak Dina itu karena kan sudah sukarela ya, otomatis mesti terbuka gitu loh. Dalam artian apapun yang kita perlukan untuk penyelesaian masalah atau penemuan solusi dari permasalahan Mbak Dina itu, usahakan Mbak Dina itu jangan sampai ada yang ditutupi. Ibaratnya jangan malu sama Ibu, jangan takut sama Ibu, karena ini tuh untuk memenuhi atau untuk membantu penyelesaian atau pencarian solusi dari masalahnya Mbak Dina ini sendiri. Kalau misalkan ditutup-tutupi itu akan menghambat, dalam artian karena kan Mbak Dina kan merasa bahwa ya Bu gak apa-apa saya udah paham kan, dalam artian itu kan namanya kayak ibaratnya itu kan memakai topeng kan. Mbak Dina itu berbohong kepada diri sendiri karena ya mungkin takut atau malu menceritakannya sama Ibu. Jangan, itu nggak boleh, jangan ya. Dalam artian Ibu nggak bakal apa-apain, Ibu akan selalu menerima Mbak Dina sebagaimananya Mbak Dina. Jadi Mbak Dina tenang aja. Oke, jadi paham? Paham Bu. Ya, ibaratnya enjoy aja Mbak Dina, nggak usah merasa terbebani atau bagaimana. Karena konseling itu fun kok, fun, nggak kaku, nggak formal atau kayak gimana. Mbak Dina bisa bebas mengeluarkan keluh kesahnya Mbak Dina. Oke. Mengingat tujuan kita tadi, keinginan Mbak Dina tadi ingin melakukan konseling. Nah, Mbak Dina silakan nih menceritakan, bagikan apa sih yang mau diceritakan untuk di konseling ini. Iya, sebenarnya saya juga tadi Ibu sempat menyinggung jangan malu, cerita terbuka. Ya sebenarnya sih
memang saya juga sedikit apa ya Bu ya, khawatir gitu lah Bu, malu gitu mau ceritain seperti itu. Tapi tadi Ibu sudah berbicara bahwa ini akan dirahasiakan juga seperti itu, jadinya saya juga sedikit lega gitu untuk menceritakannya. Iya. Jadi gimana ya Bu ya? Jadi saya ini masalahnya itu Bu, karena banyak orang yang bilang atau terutama kayak teman-teman saya tuh Bu bilangnya kalau saya tuh mengalami fobia. Fobia. Iya, jadi tapi saya sebenarnya tidak tahu ya Bu ya, fobia itu yang seperti apa itu Bu. Tiba-tiba teman-teman saya itu bilang, oh kamu mengalami fobia, kayaknya kamu fobia gitu. Iya. Dikarenakan Bu, saya itu takut sama binatang, Iya. yaitu kecoa Bu. Hmm. Padahal bagi teman saya itu kecoa itu binatang yang kecil gitu Bu, Iya. kecil banget gitu dan nggak perlu untuk ditakutin. Tapi kenapa saya takut? Jadi di pikiran saya tuh ya saya hanya takut gitu Bu. Tapi teman-teman saya berpendapat bahwa saya mengalami fobia. Oke. Fobia ya. Iya. Namanya fobia ya Mbak Dina, mungkin Mbak Dina juga sedikit tahu kalau fobia itu kadang tuh kayak kecemasan atau ketakutan berlebihan kepada suatu benda atau suatu situasi, tapi tidak bisa langsung kita simpulkan bahwa ketakutan yang dialami oleh Mbak Dina itu bisa disebut sebagai fobia, karena fobia itu efeknya itu tak semudah kayak takut aja itu nggak bisa dibilang fobia. Fobia itu pasti diikuti oleh kayak respon kita, kayak keringat dingin lah, gugup lah, gemetar sampai nangis. Itu baru bisa kita sebut atau pelan-pelan bisa kita sebut sebagai sebuah fobia. Namun lebih baik kita menyebutnya saat ini cukup kita sebut sebagai ketakutan berlebihan ya Mbak. Mungkin bisa diceritakan nih ketakutan berlebihan terhadap kecoa ini seperti apa nih Mbak? Ya Bu, jadi awalnya itu Bu, saya tuh tidak setakut ini gitu, Iya. tidak, apalagi waktu kecil juga tidak mengerti kecoa ya Bu. Iya. Maksudnya hanya binatang seperti Iya. itu taunya, itu saya Iya. tidak takut Bu. Tapi waktu beranjak udah mulai lebih dewasa, itu sekitar SMP mungkin ya, umur saya itu lagi situ saya lagi makan, ada beberapa momen-momen yang saya itu selalu bertemu dengan kecoa dan kecoa Iya. itu sangat mengganggu saya seperti itu Bu. Yang momen yang pertama itu ya Bu ya, waktu saya makan gitu sendiri, itu pertama kali itu tiba-tiba ada kecoa yang terbang ke tubuh saya, terus saya hempas itu kecoanya, tiba-tiba dia di makanan saya. Di situ saya mulai merasa jijik gitu. Iya. Itu masih belum takut yang setakut itu gitu Bu, hanya segera jijik, terus kayak Geli gitu ya? iya geli, terus jadi nggak nafsu makan seperti itu lah. Terus akhirnya di momen yang selanjutnya itu saya waktu tidur tiba-tiba kecoa itu datang, kan mengagetkan ya. Iya, Bu. iya, Dari iya. situ saya udah mulai kayak ada gejolak ketakutan gitu Bu. Ya mungkin waktu itu saya berpikirnya ya mungkin karena kaget jadi takut. Iya. Tetapi itu Bu, saya merasakannya itu tidak Bu, berlanjut lagi Iya. di momen-momen yang seterusnya itu Bu. Jadi dari situ saya jadinya itu ketakutannya itu makin bertambah. Bertambah ya. Jadi takut terus gitu. Terus sampai ada suatu ketika Bu, saya padahal itu di ruangan itu banyak orang. Di situ ada adik saya, ada ibu saya, ada ayah saya. Tetapi yang diserang itu saya Bu, sama kecoanya. Tiba-tiba kenapa dia terbangnya ke saya? Saya kan jadinya itu memikirkan bahwa kecoa itu tuh kayak musuh saya gitu. Iya. Kenapa kok ke saya mulu gitu, kok nggak ke ayah saya yang nggak takut seperti itu, Iya. atau adik saya seperti itu? Kenapa kok bisa ya? Dari situ ya saya menjadi nggak mau lah ketemu sama kecoa. Terus aduh jadi takut lah kalau ada kecoa gitu, apalagi sampai kalau saya tidak bisa menghadapi sendiri itu sampai nangis saya. Iya, bisa. Ya, di sini Ibu bisa lihat nih kalau Mbak Dina dari ekspresi Mbak Dina, dari gerak Mbak Dina itu kayak gini-gini. Aduh, ini kayaknya Mbak Dina merasa kayak apaan sih ini kecoa, kok kayak suka sama Mbak Dina ya. Maafin Mbak Dina, jangan sampai ya dong ya kali. Iya. Tapi ini kan ketakutannya bertambah terus. Apakah karena
kejadian karena ketemu terus atau karena si kecoanya ini ibaratnya itu makin berani gitu sama Mbak Dina? Iya, mungkin dua-duanya ya Bu ya, karena apalagi sangat sering gitu Bu saya merasakannya itu. Padahal itu ya rumah juga bersih seperti Iya. itu. Kenapa ada aja gitu? Kecoa. Apalagi di kamar mandi Bu. Ya ampun, itu saya benar-benar sampai pernah nggak mandi itu gara-gara ada kecoa. Iya. Tapi kenapa? Pada saat cuma sama saya aja gitu. Oh. Ya mungkin saya juga nggak tahu apakah udah diusir atau udah diapain sama adik saya mungkin. Tapi kecoa itu ada waktu saya mau mandi. Oh. Terus aku bilang ke ayah atau mama, tadi nggak ada gitu. Terus waktu aku udah nggak mandi, adik aku yang mandi, nggak ada Nggak ada kecoanya. kecoanya. Iya. Walah, kecoanya nakal juga ya. Iya, aku juga nggak tahu ya Bu kok sampai kayak gitu. Iya. Mungkin bisa digambarkan gini Mbak, kayak perasaan takut yang seperti apa, dalam artian bentuknya kah, rupanya kah, atau kayak mbaknya itu kayak merasa bahwa oh dia akan ke arah saya, dia akan ke arah Iya. saya. Ya Bu, bener banget. Jadi ketakutan saya itu lebih ke apa ya, melihat terus jadinya tuh kayak merasa dia tuh bakal menyerang saya gitu. Akhir-akhir ini itu ketakutan saya tuh semakin seperti itu Bu. Ya. Jadi dulu itu hanya kayak segede bentuknya, aduh kayak udah gak berani gitu melihat. Tapi sekarang saya kalau ada itu saya pasti berpikiran kalau dia itu Bakal saya nengok ke mbaknya. Iya seperti itu. Jadi saya langsung kabur, saya langsung takut kalau saya misalnya nggak bisa kabur, ya saya gemeteran gitu. Oh. Ngapain lagi saya nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Iya. Kenapa gini Mbak? Ini kan tadi ketakutan, kecemasan berlebihan kepada kecoa yang terulang, dalam artian kejadian terulang-ulang membuat mbaknya itu semakin takut. Dalam artian ibaratkan kayak kata orang itu kayak makin biasa, sudah terbiasa, tapi ketakutannya semakin bertambah ya Mbak. Dalam artian kalau ada kan orang yang kayak ya semakin mengalami ya semakin ya bisa aja karena sudah mengalami, tapi di kasus yang Mbak ini itu mbaknya semakin mengalami malah semakin ketakutannya Iya. itu bertambah ya Mbak. Oke. Apakah si mbaknya ini dalam artian kan tadi kan diceritakan nih kalau sama aja sama pak mama ibu atau sama adik kakak itu kecoanya ini dalam artian saat itu mbaknya juga ketakutannya sama kah ketika mbaknya itu sendirian? Oh beda Bu. Kalau saya sendirian itu sangat-sangat takut, bahkan sampai saya harus memikirkan berbagai macam cara supaya menghindari itu kecoa. Iya. Tapi kalau bersama dengan keluarga, apalagi ada ayah saya itu Bu, itu saya nggak seberapa takut. Saya pasti udah teriak atau udah ya mandiri aja, saya udah langsung bertindak seperti itu. Iya. Jadi dari situ ketakutan saya agak menurun gitu Bu. Terus saya juga jadinya kan sekarang pandemi ya Bu ya. Iya. Pandemi kan di rumah terus. Jadinya saya juga jarang keluar. Jika bertemu kecoa sendirian saya juga jarang banget Iya, sekarang ya iya. Bu ya. Jadi di rumah ada ayah, kalau ada kecoa ya ayah yang ngatasin gitu Bu. Jadinya udah lumayan lah seperti itu. Iya, tapi itu hanya terjadi kalau bersama ayah. Iya. Nah, badan tuh sendiri ya tetap aja sama Iya. ketakutannya ya. Hmm. Oke. Tapi di sini tujuannya Mbak Dina kan itu otomatis gak ada seorang pun di dunia ini ya yang mau selalu terjebak kepada ketakutannya. Kemauannya Mbak Dina kayak gimana? Ya, harapan saya sih Bu yang nggak mungkin kan Bu, saya menyadari bahwa di sini kan saya menjagakan ayah saya gitu Bu. Iya. Hanya dengan adanya ayah saya yang bisa mengusir itu kecoa, saya merasa aman-aman saja. Iya. Tapi kan saya tidak bisa selamanya bersama ayah saya. Saya betul. juga harus benar-benar effort lah, semangat buat menghadapi itu kecoanya itu Iya. seperti apa gitu. Memang ya sampai sekarang sih masih belum apa ya Bu, ya, masih belum bisa untuk melawan seperti itu, tapi ada keinginan karena di pikiran saya juga saya nggak selamanya dengan ayah saya. Iya. Saya juga bisa berumah tangga, saya juga bisa mungkin kalau saya pergi atau kos sendiri, tinggal sendiri, Iya, atau betul. di tempat pekerjaan mungkin kan saya juga jauh dari orang tua seperti itu. Iya, betul Mbak. Ibu nih bangga banget ya sama Mbak Dina karena
Mbak Dina sudah ibaratnya itu sudah melangkah ibaratnya dari segi pemikiran Mbak Dina itu sudah melangkah dalam artian Mbak Dina tuh gak mau terus menerus berada di step yang sama atau di tempat yang sama kan, ingin supaya pokoknya saya harus berada di step selanjutnya, saya harus melangkah, tetapi memang ekspektasi itu tidak selalu sama dengan realita. Kadang kan apakah sebelumnya itu Mbak Dina ibaratnya itu pernah gini mencoba gini yang sudah Mbak lakukan ini untuk menghilangkan, bukan menghilangkan, istilahnya itu ngetes gitu, apakah ketakutannya sudah berkurang atau enggak? Kalau mencoba sih itu ya Bu ya, belum yang sepenuhnya, tapi coba maju selangkah itu udah kayak nggak seberapa apa namanya ya, takut banget gitu, jadi nggak seberapa bisa mencoba untuk menghadapi gitu. Jadi masih belum yang mencoba yang bener-bener ayo mencoba gitu enggak Bu ya. Masih kayak ragu, ada keraguan, ada keinginan gitu Bu. Dalam artian pokoknya Mbak Dina itu merasa pokoknya harus bisa, tapi realita nggak seperti itu, nggak segampang itu, betul Mbak Dina? Iya betul banget. Ibu paham banget nih sama perasaannya Mbak Dina nih. Memang ya namanya ketakutan itu ya. Ya sama kayak kalau ibu ya, kalau terus bisa cerita sedikit Mbak, ibu ini juga tadi ketakutan nih sama boneka gitu, boneka bayi, karena Mbak saya tuh nggak suka sama film horor, apalagi yang ada bonekanya. Tetapi saya senang sih karena ketakutan saya bisa berkurang, karena kadang itu tuh bisa terjadi gara-gara kita ngebayangin sendiri aja, karena mengingat tadi yang saya tanyakan ke Mbak, apakah Mbak merasa kalau si kecoanya bakal lompat ke Mbak? Kata Mbak kan, iya Bu. Nah itu kan sebenarnya kan belum tentu terjadi kan. Dalam artian belum tentu si kecoanya bakal nempel ke Mbak, bisa aja dia cuma say hi atau cuma lewat aja sama Mbak kan. Sama kayak kasusnya ibu tadi, ibu tuh nggak suka sama boneka, tapi dulu tuh sampai kalau sejauh sama Mbak Dina, Mbak ibu nggak suka, tapi sekarang megang bisa, tapi masih ada ketakutannya, semua nggak bisa hilang Mbak, tapi bisa berkurang. Dalam artian kalau ibu sih bisa megang sekarang, bisa megang, tapi masih kayak masih ada sedikit kayak memori, itu kan memori itu kan yang buat Mbak itu merasa ketakutan untuk mencoba, betul? Iya betul Bu. Tapi ya namanya memori kan kita tidak bisa dalam artian menyingkirkan saja. Di sini itu butuh banget ibaratnya itu kan keberanian ya. Iya. Ibu aja itu melakukannya tuh bertahun-tahun Mbak, udah kayak instan gitu loh. Pertama itu kan memang nggak bisa, kayak pertama kali mencoba emang susah Mbak. Itu berstep. Dalam artian kita juga sebagai pribadi yang dalam artian sadar bahwa kita itu berbeda dari orang lain, itu harus memiliki yang namanya kesabaran. Nah, kira-kira nih, Ibu sudah cerita nih. Nah, padahal kita tuh pernah di posisi yang sama ya Mbak. Tapi ibaratkan ya kalau Ibu sih sedikit bisa berkurang. Nah, kira-kira menurut Mbak itu kira-kira pendapat Mbak tentang ceritanya Ibu tentang Ibu ini kayak gimana? Sebenarnya sih ya agak indah ya Bu ya, ternyata juga ada yang merasakan seperti itu walaupun tidak sama. Soalnya kan saya juga seperti ini juga gak ada yang bercerita yang seperti itu gitu Bu, hanya kayak cuma bilang alah itu cuma binatang kecil aja, gak usah takut, udah ya berani, cuma kayak gitu aja Bu. Itu kan tidak memahami ketakutan saya gitu seperti itu. Ya benar-benar. Karena di sini kan Ibu bisa paham nih perasaannya Mbak Dina, karena itu tadi Ibu punya cerita yang sama, memori yang sama, ibaratnya kayak gitu ya. Kira-kira Mbak Dina, kira-kira nih, ini kan pasti kan ingin mencapai tujuannya. Apa nih yang bakal Mbak Dina lakukan step berikutnya? Ya seperti tadi Bu, saya lihat dari pengalaman Ibu juga, ya sebenarnya saya juga ada pikiran juga, keinginan saya yang tinggi ini, ya saya ingin mencoba gitu Bu, benar-benar yang
literally mencoba menghadapi kecoa itu, entah itu saya pukul atau apa, seenggaknya itu saya tidak kabur atau lari gitu Bu. Iya. Jadi saya berpikirnya kayak sepertinya saya lari dari kenyataan gitu. Iya. Saya tidak menyelesaikan itu seperti betul, itu. betul. Tapi kalau itu sebenarnya di lain sisi saya juga ya itu karena ketakutan saya itu saya nggak bisa melawan gitu. Jadi ya keinginan saya ini, saya kedepannya ini akan melakukan mencoba lah istilahnya, mencoba walaupun tidak bisa instan ya Bu, katanya. Iya, benar. Memang takut ya takut, tapi seenggaknya saya mencoba dulu. Iya, mencoba dulu Mbak. Terus kan mengingat kembali tadi, Mbak merasakan juga gak sama seperti Ibu merasakan bahwa sebenarnya itu hanya imajinasi kita aja. Artian saya merasakan bahwa kalau kita lihat boneka ya namanya boneka bermati, nggak mungkin lah jadi hidup kayak di film-film kan, yang kayak gitu. Apakah Mbak juga bisa dalam artian kan Mbak juga merasa bahwa imajinasinya kan kadang kan memang jauh ya, tinggi dalam artian yang tadi itu Mbak merasakan bahwa dia bakal nemplok Mbak. Problemnya kan di situ. Apakah Mbak siap untuk ibaratnya itu menghancurkan imajinasi yang kadang itu gak sesuai sama keinginan kita, karena itu kan yang menghambat Mbak sebenarnya, betul? Iya betul. Apakah Mbak siap untuk menghadapi itu, menghancurkan imajinasi yang menjadi penyebab itu? Iya, siap nggak siap sih Bu, kan kita harus mencoba dulu ya Bu ya. Tapi kalau saya lihat lagi itu ya memang ada imajinasi saya Bu, tapi terkadang itu kecoanya juga memang benar-benar terbang gitu Iya, Bu ke saya. betul. Jadi gimana Ibu ya, mungkin saya ya harus menghadapi itu, Iya, walaupun betul. kecoanya itu terbang juga saya harus menghadapi, ataupun imajinasi saya juga saat kecoa itu biasa saja, saya juga harus menghadapi. Seperti itu Nah, Bu. ya betul Mbak, dalam artian kan ya mungkin ada yang nakal, ada yang ibaratnya cuma lewat aja kan, bisa jadi kan Mbak. Nah, artian ibaratnya itu kan dia kan memberi, ibaratnya itu kan kecoanya kan misalnya dia melakukan sesuatu, pasti ada ibaratnya kan respon dari Mbaknya itu kan ketakutan kayak gitu kan. Kalau dia diem, kalau Mbaknya teriak-teriak kan ada aneh kan. Tapi kalau emang dia benar-benar lompat ya itu wajar dong kalau kita teriak ketakutan. Dalam artian di sini tuh diharapkan ketakutannya Mbak itu sebenarnya dari yang dulunya gemetar, nangis-nangis itu cuma sekedar kayak takut jijik ya, sama seperti orang lain gitu Mbak. Tapi ya sebenarnya itu ini ya Bu ya, sebenarnya takut itu tidak apa-apa ya Bu ya, tapi ya yang sewajarnya aja Ya, gitu. sewajarnya aja. Gimana Mbak perasaannya? Ya ampun, di sini saya sebenarnya saya juga ada pemikiran seperti itu gitu. Tapi ya gimana gitu, nggak ada yang mendukungnya seperti itu. Apakah ini benar atau salah? Jadinya itu bimbang terus, akhirnya ya yang saya pertahankan hanyalah rasa takut saya seperti itu. Tapi ya di sini saya lega sudah menceritakan pada Ibu, ternyata Ibu juga mengerti saya. Juga pertama kali ini saya melakukan konseling. Seperti itu Bu, terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu juga senang banget kalau misalkan Mbak Dina itu bisa ibaratnya itu bisa memahami, bisa mengikuti konseling kita itu dengan baik, dan diharapkan juga goalsnya, tujuannya Mbak Dina itu bisa tercapai. Mungkin nanti seminggu lagi Mbak Dina bisa datang, bisa konsultasi lagi, cerita kira-kira perkembangan apa yang sudah dilakukan atau sudah terjadi gitu loh Mbak. Nah, mungkin bisa sampai di sini ya, atau mungkin ada yang mau Mbak Dina ceritakan lagi? Sebenarnya sudah cukup ya Bu, ini saya juga akan berusaha ini. Oke. Ibu tunggu kabar baiknya ya, kabar perkembangannya. Oke Mbak Dina, terima kasih Mbak.